Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di malam bulan Ramadan kita bertemu bersama kelas komputer grafis 2019 ya, KGS 19. Jadi mohon maaf, jadwal kuliah harusnya malam ini jam 18.45 ya. Ya, berhubung kita malam Ramadan dan tadi teman-teman mahasiswa meminta agar bisa melakukan sholat tarawih terlebih dahulu ya. Jadi perkuliahan ini yang tadinya saya mau live, saya tunda, kemudian saya berikan record video. Nah, ini sekaligus pengumuman teman-teman untuk bulan Ramadan ini, untuk kuliah malam mungkin akan saya ajukan jamnya ya. Jadi supaya yang malam kelas ini hanya dalam satu minggu hanya satu hari saja yang malam ya, kelas grafis 2019 hanya hari Kamis saja yang ada kuliah malam, jamnya akan saya ajukan. Masalah detail pengajuannya nanti kita bahas melalui grup WA ya, supaya dalam beribadah juga bisa lebih khusyuk. Begitu ya untuk teman grafis 2019. Nah, hari ini kita ada kuliah film dan animasi 1. Ini masih membahas seputar software Ulit Cool 3D Studio. Ya, ini sementara kita pakai versi yang lama ya. Mungkin nanti pertemuan keempat atau setelah UTS ya, mungkin ya setelah UTS kita berganti menggunakan Corel Motion Studio ya. Jadi nanti kita ada ganti software. Nah, sementara kemarin kita sudah bisa berhasil membuat membuat animasi logo yang kita buat dari vektor menggunakan Corel atau Illustrator ya. Jadi nanti ekspornya ke AI kemudian dimasukkan ke dalam Ulit Cool 3D sehingga logonya menjadi 3 dimensi. Jadi kemarin kita sudah berhasil melakukan itu. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba sama temanya ya, kita membuat logo 3 dimensi ya. Kalau kemarin kita membuatnya menggunakan file vektor dari CorelDRAW. Nah, hari ini kita akan mencoba kita bikin dari JPEG. Bisa nggak JPEG dimasukkan Ulit? Bisa ya, nanti di JPEG kita rubah menjadi vektor terlebih dahulu. Oke, ini saya record ya, masih berjalan ya. Jadi teman-teman silakan untuk nanti membuka dulu Ulit Cool 3D-nya ya. Nah, ini sebelum saya mulai saya berpesan, selalu saya pesankan setiap saya kuliah ya, selalu jaga kesehatan, apalagi kita di bulan Ramadan ya, kita batasi aktivitas kita, jangan terlalu sering keluar rumah. Kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar rumah ya. Jadi cukup kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan kita kegiatan belajar mengajar dari rumah. Meskipun ada teman-teman dari kelas ini ya yang juga sudah bekerja dan ada yang pekerjaannya juga masih masuk ya, silahkan kalau keluar rumah selalu menggunakan masker ya. Ya, karena informasi terbaru untuk virus COVID-19 ini bisa menular tidak hanya melalui droplet ya. Jadi bisa cairan itu yang keluar dari tubuh manusia yang sakit bisa mengambang di udara, khususnya di dalam ruangan ya, dalam waktu tertentu itu bisa bertahan. Maka setiap keluar rumah biasakan menggunakan masker. Jadi mungkin di peraturan pemerintah sekarang malah mewajibkan ya, jadi mewajibkan menggunakan masker ya. Jadi itu perlu dipatuhi ya teman-teman. Ya baik, langsung saja saya masuk ke Ulit Cool 3D ya. Tampilan awal seperti ini, seperti biasa. Kita bisa men-setting dulu ya projectnya, dimensionnya ya. Nanti silahkan ukurannya, pixelnya berapa, kita pakai pixel 320 240 bebas ya. Kita tidak usah menggunakan ukuran tertentu, silahkan nanti disesuaikan sendiri-sendiri. Oke ya, saya coba ukuran ini. Nah di sini saya akan memasukkan logo Stekom. Jadi saya akan mencoba menggunakan logo Stekom ke dalam Ulit Cool 3D ya.
Saya sudah menyiapkan logo. Ini logonya adalah logo JPEG ya. Jadi JPG, tidak transparan tapi JPEG. Ada backgroundnya putih ya. Nah, untuk masuk ke ULIT itu harus JPEG malah. Kalau PNG tidak support. Oke, caranya bagaimana? Kita klik dulu bagian ini, insert grafik. Di bawah letter T ini ada insert grafik. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul pad editor seperti ini ya. Nah, kita pilih bagian yang kiri. Ini di bawah ada namanya apa ini ya? Saya klik dulu. Ya, convert to vector. Yang atasnya apa ini? Ya, arahkan mouse nanti akan terbaca ya. Insert background image. Nah, kita pilih yang convert to vector. Saya klik. Kemudian ini lihat file of type-nya ini support JPG dan PNG. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman mencari logo. Logonya di sini bebas, tidak harus sama dengan saya logo Stekom ya. Silahkan improve logo apa terserah yang mau dicoba. Jadi logo ini tidak usah dikonversi ke vektor, tapi langsung dari JPEG masuk ke ULIT Cool 3D. Nanti diolah vektornya dan 3D-nya di ULIT Cool 3D. Atau teman-teman bisa menggunakan brandingnya sendiri-sendiri ya. Ini bebas ya. Oke, saya open. Saya cari dulu ya, maaf. Saya cari di picture seperti ini. Iya. Nah, ini ada logo Stekom JPG. Saya open. Show pad only. Ini kan ada warnanya ya. Saya klik show pad only, maka yang muncul hanyalah padnya atau garisnya ya. Saya oke saja. Saya abaikan ini ya. Nah, saya klik show background. Jadi background ini adalah tampilan aslinya. Karena ini tercentang maka kelihatan tampilan aslinya. Ini saya matikan. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, tentunya ini tidak bisa rapi seperti vektor, tapi ini kita coba fasilitas yang ada di ULIT Cool 3D. Ini ketika saya oke, perhatikan saya oke, kita tunggu ada proses render ya. Jadi dari vektor masuk ke sini. Nah, ini otomatis jadi logo 3 dimensi. Ya, baik, dengan langsung seperti ini kita sudah mendapatkan logo 3 dimensi. Tetapi kita lihat di sini ini adalah menyatu satu kesatuan. Kita tidak bisa memilih mana yang harus dikasih warna tertentu ya, karena ini satu kesatuan objek. Coba kita coba untuk memberi warna. Kita munculkan panelnya dulu ya. Ada di view, toolbar manager, kemudian atribut panel. Nah, ini bagi yang tidak terlihat panelnya. Kita cari color. Di sini ada surface color, saya ganti ke merah. Oke. Maka semuanya ini akan berganti merah. Kita tidak bisa mengganti bagian teksnya, misal warna hitam. Kemudian ini ya contohnya, sampelnya. Saya buka dulu. Nah, jadi bagian ada yang merah, ada yang hitam. Dua warna ya, merah dan hitam. Tetapi di sini kita tidak bisa memberi warna ini merah, ini hitam. Ini hitamnya coba, oke, maka semuanya akan menjadi hitam. Nah, jadi untuk memberi warna satu-satu kita memasukkannya juga harus satu-satu per warna ya. Ini kebetulan lebih mudah karena hanya dua warna ya. Kita warna merahnya di sini. Jadi nanti warna merah yang sini kita hilangkan dulu, baru kita panggil kemudian. Oke, lebih jelasnya akan saya lakukan ini, saya delete ya. Atau kita buat baru saja supaya lebih enak. Saya buat baru seperti ini. Kemudian saya cari lagi seperti tadi, insert grafik. Kemudian convert to vector. Oke, saya cari picture, logo Stekom, open, show pad only. Oke. So backgroundnya dihilangkan. Nah, sampai di sini kita mau warna hitam. Warna hitam ada di sini ya. Semua kecuali panel lingkaran atau dunia bagian bawah. Nah, kita seleksi menggunakan ini objek, select objek. Oke, ini saya seleksi. Saya ambil ini aja. Ini saya delete. Klik silang di sini, delete pad. Oke. Ya, delete pad. Oke. Saya seperti ini, delete. Hati-hati ya, jangan menyentuh bagian yang tidak boleh terhapus. Nah, ini seperti ini terhapus, salah ya. Atau kita bisa klik shift, klik shift, klik delete.
Nah, kita sudah mendapatkan bagian yang nanti harus diwarna hitam seperti ini ya. Ini hitam semua. Oke, kalau sudah ini di oke. Yes. Kita tunggu proses. Nah, ini defaultnya warnanya adalah keemasan ya. Nah, nanti kalau kita mau hitam silahkan diganti warna hitam. Ya, jangan lupa cari colornya di sini, diklik color di sini juga sama, dicari di sini juga sama ya. Colornya diganti hitam. Oke. Nah, ini hitam, backgroundnya hitam, nggak kelihatan ya. Nah, supaya kelihatan backgroundnya kita kasih warna. Di sini ada color background ya, atau image background. Saya pakai image saja seperti ini. Nah, ini sudah tampak logonya Stekom warna hitam. Nah, kemudian kedua kita akan memasukkan sisanya tadi ya yang warna merah. Caranya bagaimana? Kita panggil lagi. Ya, sama seperti tadi, kita klik insert grafik, kemudian kita convert to vector. Kita cari logo Stekom. Oke, open. Kemudian show path only kita centang, lalu kita oke. So backgroundnya dihilangkan. Nah, sekarang kita ganti ya. Yang tadi yang dihilangkan bagian dalam, ini semua kecuali yang dalam ini kita hilangkan. Kita pakai objek, select objek ini ya. Kita drag seperti ini, delete. Oh, delete-nya pakai ini ya. Klik delete path. Nah, kita seleksi sedikit-sedikit seperti ini. Kalau seperti ini berarti menyentuh ya, tidak boleh. Nah, kalau agak susah sedikit saja, sedikit seperti ini. Iya, oke. Kita seleksi, kemudian klik silang ini untuk menghapus. Ya, sedikit-sedikit, jangan sampai menyentuh bagian yang tidak boleh dihapus. Jadi ini berlaku untuk logo yang lain ya, tidak hanya Stekom. Nanti silakan teman-teman mencoba logo yang lain. Oh, ini terhapus. Kalau susah diklik saja, klik shift, klik gitu. Ya, kita coba, masih ada satu huruf. Oke. Ya, kita di sini klik delete. Ya, klik del. Klik del. Nah, ini sudah kita dapat bagian yang nantinya warnanya merah seperti ini ya. Ya, kalau sudah tinggal kita klik OK. Dia otomatis berada di sini ya. Tepat dengan bidang sebelumnya. Lalu colornya kita ganti merah. Oke, nah ini langsung jadi ya. Kalau sudah, ini sudah otomatis grup ya. Kita klik yang grupnya. Kemudian kita putar, ini sudah jadi satu kesatuan. Ya, saya besarkan tampilannya. Oke, saya skala. Iya. Nah, ini sudah kita mendapatkan logo Stekom dengan bagian warna tertentu. Kalau kemarin kan kita pakai vektor, kemudian kita konversi ke AI, lalu kita masukkan otomatis menjadi 3 dimensi. Nah, kalau untuk penggalan warna itu bisa dengan cara seperti ini ya. Kita boleh pakai JPEG dulu, lalu kita masukkan, lalu kita pisah-pisah, kita konversi menjadi 3D. Ya, ini saya besarkan supaya tampilannya terlihat 200%. Oke. Nah, ini cukup jelas ya, Stekom. Kalau dari balik ya tetap kebalik ya. Oke. Kalau sudah, tinggal kita membuat animasinya ya. Kalau animasinya ke pertemuan kemarin sudah bisa, jadi tidak perlu saya ulang lagi ya. Hanya saya mau menegaskan, kemarin kebanyakan bagian pergerakannya itu sampai selesai. Misal 10 detik, maka logo itu jangan sampai berputar terus selama 10 detik. Ya, itu kurang tepat ya. Jadi yang tepat bagaimana? Ketika durasi logo opening 10 detik, maka kegiatan memutar itu maksimal hanya 6 detik atau 7 detik. Sehingga ada 3 detik terakhir yang dimana bagian logo itu tenang atau hanya bergeser sedikit. Nah, kalau dari awal muter sampai detik ke-10 langsung diam, langsung ganti gambar. Nah, itu nanti logonya tidak terlalu jelas terbaca. Ya, baik. Sambil mengulas yang kemarin, ini timeline ya. Timeline ini
15 frame per second ya. Jadi dalam 1 detik itu butuh 15 frame. Berarti kalau saya mau membuat 9 detik, maka saya membutuhkan berapa coba? Ya, kalau 1 detik itu 15. Kalau 10 detik berarti 150. 150 frame. Itu kalau 10 detik. Ya, saya coba 150. Saya ketikkan di sini 150. Nah, perhatikan bagian biru ini ya. Dia sampai ke 150 atau 10 detik. Kalau mau 5 detik tinggal dikurangi jadi 75. Kalau 6 detik 90. Saya coba 6 detik. Nah, kalau 6 detik maka logo ini akan berhenti di detik ke-6 sehingga ada 2 detik logo ini akan diam. Itu caranya. Ya. Saya coba seperti ini. Untuk animasi tinggal kita geser saja ya. Jadi saya mau di frame pertama di sini, kemudian di frame ke-6 maaf, di detik ke-4 atau frame ke-60, detik ke-4 kita besarkan ya, seperti ini. Oke. Lalu di detik terakhir, di detik 6 saya besarkan sedikit. Nah, saya play dulu. Tadi control play-nya mana ini? Navigation toolbar. Oke, saya back, play. Nah, dari detik ke-0, detik pertama ke detik ke-4 dia jalannya cepat ya, menuju besar. Baru setelah detik ke-4 menuju ke detik ke-6 dia pelan. Nah, itu yang saya maksud ya. Nah, kalau ada perputaran silakan berputarnya di area sini sampai di detik ke-4 atau sampai di frame ke-60. Saya coba di 15. Ini saya putar. Memutarnya pakainya ini ya, di sebelah tangan ini, rotate. Iya. Ya, 90 derajat. Kemudian 30. Saya berputar lagi. Iya, ini perputaran agak hati-hati. Kemudian di 45 saya kembali ke sini. Ke 60 sudah tampak depan lagi. Iya. Nah, ini saya back, saya play. Nah, dia boleh berputar tapi hanya detik ke-4 selesai. Kemudian ada keadaan di mana dia tenang supaya logo bisa terbaca dengan jelas. Itu maksud saya yang tugas kemarin ya. Nah, nanti video dari logo ini bisa dikombinasikan dengan software yang lain, diisi background ditambahkan background, kemudian bisa ditambahkan soundtrack atau narasi suara atau backsoundnya, itu bisa. Mungkin teman-teman bisa menggunakan Pinnacle, bisa menggunakan Windows Movie Maker atau yang lainnya, software editing video yang lain. Jadi saya mohon nanti untuk tugas yang sebelumnya itu disempurnakan ya. Jadi file logonya diekspor ke video, kemudian disempurnakan di dalam software yang lain. Kita gabungkan dengan software yang lain ya. Nah, nanti ditambahkan background video, kemudian ditambahkan background suara sehingga jadi satu kesatuan logo yang utuh. Itu ya. Sambil nanti mencoba membuat logo dari JPEG. Silakan dicoba. Ini adalah fasilitas dari Ulit Cool 3D, bisa support logo JPEG. Nah, kemudian tadi saya meminta untuk menambahkan background suara, kemudian ditambahkan background video ya. Di samping di sini juga ada, tapi ada beberapa software yang tidak bisa menggunakan video ya. Sama seperti saya sini, saya tidak bisa, jadinya blank hitam. Kalau seperti itu teman-teman bisa download sendiri di YouTube ya. Ya. Ketika di YouTube itu yang harus diperhatikan adalah keywordnya atau kata kuncinya ya. Nah, untuk mencari background itu banyak sekali di YouTube. Ketik saja misal ya, background video, tambahkan di sebelahnya adalah no copyright.
no copyright. Jadi selalu seperti itu ya. Karena apa? Ketika nanti video ini diupload di YouTube, maka dia tidak akan terkena pelanggaran hak cipta. Jadi harus menggunakan no copyright. Ini ada banyak sekali, saya contohkan. Dan ini 100% free ya. 100% free. Ya. Nah, ini kan bisa digunakan sebagai background logo. Jadi logonya terbang di sini dengan background seperti ini cocok. Ini kalau mau cari background. Kemudian kalau cari background musik bagaimana? Ya sama. Cari saja misal musik no copyright. Nah, ini banyak sekali musik no copyright, atau bisa juga dengan kata kunci intro musik no copyright. Nah, jadi selalu menambahkan kata no copyright. Karena apa? Ini demi menghindari pelanggaran hak cipta. Jadi harus menggunakan video atau background musik yang tidak mengandung hak cipta. Nah, ini contohnya ada 10 intro. Nah, ini pasti musiknya akan bagus ya. Ini saya tidak play ya. Nanti silahkan teman-teman dicoba sendiri. Intinya kalau mencari video dan background suara, carilah yang no copyright, yang tidak ada hak ciptanya. Karena apa? Ini nanti kita upload di YouTube, jadi tidak akan melakukan pelanggaran. Itu ya. Ya. Ini kembali ke Cool 3D ya. Jadi bisa dipahami ya, nanti logo yang pertama disempurnakan, ditambahkan background video, kemudian ditambahkan suara. Kalau mau diperbaiki silahkan ya. Kemarin banyak durasi hanya 10 detik, tapi 10 detik semuanya berputar. Itu akan terlihat membingungkan ya, terlalu banyak muter. Jadi ada sekitar 3 atau 4 detik di mana logo itu tenang sehingga mudah terbaca. Nah, juga logo yang kemarin tidak ada teksnya bisa dilengkapi dengan teks supaya lebih mudah dalam pemaknaannya ya. Jadi ini saya minta nanti logo tersebut digunakan sebagai branding pribadi. Nah, nanti bisa dipakai di perkuliahan-perkuliahan yang lain sebagai intro video. Jadi seperti itu. Begitu teman-teman, saya kira untuk materi animasi logo ya. Jadi ini adalah alternatif. Kita bisa membuat logo vektor dengan CorelDRAW, kemudian kita ekspor ke AI ya, Adobe Illustrator, kemudian kita panggil di sini file import grafik ya. Nah, di sini supportnya Adobe Illustrator File atau AI. Nah, tapi selain itu teman-teman juga bisa mengambil logo JPEG ya. Caranya saya ulang, di sini ada insert grafik, kemudian di paling bawah kiri ada convert to vector, tinggal diklik kemudian dimasukkanlah gambar JPEG ya, seperti itu. Langkah selanjutnya silahkan nanti di play ulang video ini ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita bisa membuat animasi logo Stacom ya dengan sangat mudah tanpa kita membuat desainnya 3 dimensinya satu-satu. Ini sudah otomatis perbagian ya. Begitu teman-teman untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di minggu depan ya. Jadi selama Ramadan untuk kuliah malam saya ajukan ya. Nanti majunya jam berapa akan kita bahas melalui WA group. Ya, khusus hari ini kita molor malam karena tadi rencananya live, tapi ternyata di sini saya rumah juga dekat di musola, kemudian ada suara, ada tadarus juga, jadi saya kira lebih baik saya mundurkan khusus malam ini ya. Untuk minggu depan, hari Kamis depan kita jamnya maju, jadi tidak malam tapi mungkin sore atau siang. Yang penting tetap dalam hari itu juga. Karena syarat perkuliahan di SIAKAD bisa diakses hanya di hari pada ada hari di mana jadwal itu ada. Ya, tentunya teman-teman mahasiswa sudah memahami tentang peraturan di SIAKAD. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.